Perkenalkan, nama saya Uswatun Hasanah, NIM 20020311000001, Prodi Ekonomi Pembangunan kelas A. Di sini saya akan menjelaskan tentang nonlinear dalam fungsi biaya. Selain pengertian biaya tetap, biaya variabel, dan biaya total, dalam konsep biaya dikenal pula pengertian biaya rata-rata, average cost, dan biaya marginal cost. Biaya rata-rata adalah biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan tiap unit produk atau keluaran, merupakan hasil bagi biaya total terhadap jumlah keluaran yang dihasilkan. Adapun biaya marginal ialah biaya tambahan yang dikeluarkan untuk menghasilkan satu unit tambahan produk. Contoh soal, biaya total yang dikeluarkan oleh sebuah perusahaan ditunjukkan oleh persamaan C sama dengan 2Q2 min 2 4Q. Pada tingkat produksi, berapa unit biaya total yang minimum? Hitunglah besarnya biaya total minimum tersebut. Hitung pula besarnya biaya tetap, biaya variabel, biaya rata-rata, biaya tetap rata-rata, dan biaya variabel rata-rata pada tingkat produksi tadi. Seandainya dari kedudukan ini produksi dinaikkan dengan 1 unit, berapa besarnya biaya marginal? Penyelesaian fungsi penerimaan. Bentuk fungsi penerimaan total revenue yang nonlinear pada umumnya berupa sebuah persamaan parabola terbuka ke bawah. Penerimaan total merupakan fungsi dari jumlah barang, juga merupakan hasil kali jumlah barang dengan harga barang per unit. Seperti halnya dalam konsep biaya, dalam konsep penerimaan dikenal pengertian rata-rata dan marginal. Penerimaan rata-rata, average revenue, ialah penerimaan yang diperoleh per unit barang, merupakan hasil bagi penerimaan total terhadap jumlah barang. Penerimaan marginal revenue ialah penerimaan tambahan yang diperoleh dari setiap tambahan 1 unit barang yang dihasilkan atau terjual. Contoh soal, fungsi permintaan yang dihadapi oleh seorang produsen monopolis ditunjukkan oleh P sama dengan 900 min 1,5Q. Bagaimana persamaan penerimaan totalnya? Berapa besarnya penerimaan total jika terjual barang sejumlah 200 unit dan berapa harga jual per unit? Hitunglah penerimaan marginal dari penjualan sebanyak 200 unit menjadi 250 unit. Ketentuan tingkat perjualan yang menghasilkan penerimaan total maksimum dan besarnya penerimaan maksimum tersebut. Penyelesaian keuntungan, kerugian, dan pulang pokok. Analisis pulang pokok break-even yaitu suatu konsep yang digunakan untuk menganalisis jumlah minimum produk yang harus dihasilkan atau terjual perusahaan tidak mengalami kerugian. Keadaan pulang pokok profit nol, P sama dengan 0 terjadi apabila R sama dengan C. Perusahaan tidak memperoleh keuntungan tetapi tidak pula menderita kerugian. Secara grafik, hal ini ditunjukkan oleh perpotongan antara kurva R dan kurva C. Tingkat produksi Q1 dan Q4 mencerminkan keadaan pulang pokok, sebab penerimaan total sama dengan pengeluaran biaya total R sama dengan C. Area di sebelah kiri Q1 dan sebelah kanan Q4 mencerminkan keadaan rugi, sebab penerimaan total lebih kecil dari pengeluaran total R kurang dari C, sedangkan area di antara Q1 dan Q4 mencerminkan keadaan kurang, sebab penerimaan total lebih besar dari pengeluaran total L lebih besar dari C. Tingkat produksi Q3 mencerminkan tingkat produksi yang memberikan penerimaan total maksimum. Besar kecilnya keuntungan mencerminkan lebih besar kecilnya selisih positif antara R dan C. Keuntungan maksimum tidak selalu terjadi saat R maksimum atau C minimum. Konsep limit dan keseimbangan fungsi. Pengertian limit. Limit menggambarkan seberapa jauh sebuah fungsi akan berkembang apabila variabel di dalam fungsi yang bersangkutan terus-menerus berkembang mendekati suatu nilai tertentu. Sebagai gambaran, dari Y sama dengan Fx akan dapat diketahui limit atau batas perkembangan f
fx ini apabila variabel x terus-menerus berkembang hingga mendekati suatu nilai tertentu. Jika fungsi fx mendekati L, maka variabel x mendekati a dan L keduanya konstanta. Maka L disebut limit fungsi x mendekati a. Hubungan ini dilambangkan dengan notasi limit fx sama dengan L, dan dibaca limit fungsi fx untuk x mendekati a adalah L. Artinya jika variabel x berkembang secara terus-menerus hingga mendekati bilangan tertentu a, maka nilai fungsi fx pun akan berkembang pula hingga mendekati L. Contoh berikut ini adalah akan menjelaskan bagaimana bekerjanya teori limit dan apa sesungguhnya yang dimaksud dengan limit. Andai y sama dengan fx x1 min 2x kuadrat, maka limit fx sama dengan limit 1 min 2x kuadrat sama dengan min 7. Limit fx sama dengan limit 1 min 2x kuadrat sama dengan min 17. Limit sisi kiri, limit sisi kanan. Analisis mengenai limit sesuatu fungsi sesungguhnya dapat dipilih menjadi dua bagian, tergantung pada sisi. Maka kita melihat gerakan perkembangannya variabelnya. Apabila menganalisis limit fx dari nilai-nilai x yang lebih kecil daripada a dari x kurang dari a, berarti kita melihatnya dari sisi kiri. Sebaliknya, jika kita menganalisis limit fx dari nilai x yang lebih besar daripada a, berarti kita melihatnya dari sisi kanan, seperti pada gambar berikut. Jadi, limit sisi kiri dan dari sebuah fungsi adalah nilai yang didekati oleh fungsi tersebut apabila variabelnya bergerak mendekati limitnya melalui nilai-nilai yang membesar. Xa dari sisi kiri melalui nilai xa. Jadi, jika limit fx sama dengan L min, berarti L merupakan limit sisi kiri dari fx. Limit sisi kanan dari sebuah fungsi adalah nilai yang didekati oleh fungsi tersebut apabila variabelnya bergerak mendekati limitnya melalui nilai-nilai yang mengecil. Xa dari sisi kanan melalui nilai xa. Jadi, jika limit fx sama dengan L, berarti L merupakan limit sisi kanan dari fx untuk xa. Contoh, limit 1 min 2x kuadrat sama dengan min 7 terdefinisi. Sebab limit 1 min 2x kuadrat sama dengan limit 1 min 2x kuadrat sama dengan min 7. Kaidah limit. Jika a sama dengan f, x0 dan xn dan n lebih besar daripada 0, maka limit xn sama dengan an. Limit dari sebuah konstanta adalah konstanta itu sendiri. 3. Limit dari suatu penjumlahan pengurangan fungsi adalah jumlah selisih dari limit fungsi-fungsinya. Limit fx kurang lebih gx sama dengan limit fx kurang lebih dan limit gx. 6. Limit dari suatu fungsi berpangkat n adalah pangkat n dari limit fungsinya. 7. Limit dari suatu fungsi terakar berpangkat positif adalah akar dari limit fungsinya. 8. Dua buah fungsi yang serupa mempunyai limit yang sama. Jika fx sama dengan gx untuk semua nilai 4. Limit dari suatu perkalian fungsi adalah perkalian dari limit fungsi-fungsinya. Selanjutnya, limit dari suatu pembagian fungsi adalah pembagian dari limit fungsi-fungsinya, dan syarat limit fungsi pembagian tidak sama dengan 0. Kesinambungan. Sebuah fungsi fx dikatakan kesinambungan pada x sama dengan a jika a f a terdefinisi, limit fx terdefinisi. 3. Limit fx sama dengan fa terdefinisi. Contoh,
fungsi f(x) sama dengan 9 dalam kurung x min 3 kuadrat asinambung tak terhingga pada x sama dengan 3 sebab f(x) dan limit f(x) untuk x 3 terdefinisi. Dalam hal ini f(x) sama dengan dan limit f(x) sama dengan x 3. Fungsi ini dinambung pada sebuah nilai x selain x sama dengan 3. Kurvanya asimptotik pada x sama dengan 3. Seperti pada gambar berikut, fungsi x dikatakan asinambung sehingga pada x sama dengan a jika f(x) terdefinisi tapi berubah secara drastis pada x sama dengan a, yakni jika f(a) terdefinisi dan limit f(x) untuk x a tidak terdefinisi. Kurva dari fungsi yang asinambung berhingga pada x sama dengan a mempunyai dua macam nilai. Fa untuk x a yakni nilai limit masing-masing sisinya.